keynote speech oleh Bapak Gregor sekaligus membuka acara webinar ini secara resmi. Saya harus menyapa dulu yang terhormat Bapak Ketua Umum IKPLN, Bapak Syamsul Huda, pemimpin kita semuanya, pemimpin kami, terutama guru bimbing saya masih di Selutenggo ini ketemu dengan beliau. Beserta jajaran pengurus pusat IKPLN, yang saya hormati juga Bapak Ibu Ketua dan pengurus IKPLN di unit di daerah, kemudian para narasumber ini. Kalau kita lihat narasumbernya ini pas banget dengan tema yang diangkat pada bagian ini. Mas Kuko nanti akan menyampaikan bagaimana program tanggung jawab sosial atau CSR yang istilahnya itu CSR itu yang dijalankan oleh PLN seperti apa supaya ada gambaran nanti ke depannya. Kemudian ada Bu Terami Susilowati ini untuk ekoenzim ya, ini kalau yang saya pahami ini pembuatan atau pengolahan limbah organik, makanan, buah, dan lain sebagainya dilakukan fermentasi dan banyak kebaikan yang bisa dihasilkan dari situ. Nanti kita akan dengar ini luar biasa. Dan Pak Juhandi ini salah satu petani ikan air tawar yang sukses, ini pensiunan PLN juga. Dan Bapak Ibu sekalian, keluarga besar IKPLN di seluruh Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan dan anugerahnya kita semua dapat bertemu, terutama saya bisa bergabung dalam kegiatan yang telah disusun sedemikian rupa oleh pengurus IKPLN. 4 bulan sekali ada kegiatan seperti ini yang sangat baik tentunya bagi kita semuanya. Bapak Ibu, saya ini harus minta izin karena memang saya harus berbicara di hadapan orang tua saya, Bapak Ibu saya, senior saya, guru saya, pimpinan saya bahkan, yang saat ini tergabung dalam IKPLN. Salam hormat yang terdalam dari saya dan tim dari Divisi Komunikasi Korporat dan TJSL di PLN Pusat. Seperti halnya kalau saya harus menyampaikan kepada orang tua, tentu sebelumnya saya yang masih muda dan kadang-kadang keceplosan ini minta maaf. Nanti kalau ada kata-kata kalimat yang tidak pas, saya mohon maklum lah ini. Karena saya kalau ngomong sama orang tua, kalau dekat itu justru kadang-kadang tidak pakai boso. Tidak pakai boso itu langsung moko, tembak-tembak, karena sudah sangat dekat dengan orang tua. Jadi kadang-kadang bahasanya bahasa prokem. Beda dengan kalau menghadap mertua, harus sopan, nunduk, yang rapi gitu kan ya. Tetapi pada intinya Bapak Ibu sekalian adalah orang tua saya yang sudah saya anggap sebagai bagian dari kehidupan pekerjaan dan tugas yang saya emban hari ini. Sampai sejauh ini peran dari Bapak Ibu sekalian di unit maupun di banyak unit ya. Dulu saya di Selutenggo, kemudian di UIP GPT2, di UIP Nusra, di PLN Pusat, dan di unit-unit di mana saya pernah bertugas juga kita berinteraksi dan kami menganggap Bapak Ibu sekalian adalah guru saya. Maka di pagi hari yang baik ini kami bersama tim mencoba untuk menyampaikan ya, kemarin ada diskusi kami dengan Pak Bima Putrajaya, kemudian kami diskusi dengan Pak Beni Marbun, Pak Rahmat, kemudian banyak gagasan, banyak ide yang sebenarnya Bapak Ibu di IKPLN itu bisa melakukan. Karena kami percaya yang ada di hadapan saya hari ini adalah orang-orang expert yang memiliki kompetensi yang sudah tidak perlu lagi dites, tidak perlu lagi dipertanyakan. Karena sudah punya kemampuan teknis, technical skill ada, knowledge ada, pengalaman ada, kompetensi utama ada. Kalau diukur semuanya udah over semuanya Bapak Ibu ini. Jadi
Kami ini tidak ragu lagi untuk menyampaikan keahlian yang dimiliki Bapak Ibu ini sangat memiliki peluang untuk dapat bekerja sama dengan baik, terutama dengan kami ya. Maka kemarin gagasan ini coba kami lembagakan bersama Pak Benny Marbun, Pak Bima Putrajaya sebagai pengurus IKPLN di pusat, untuk kami nanti akan susun sebuah MOU. Sebenarnya draftnya ini sudah selesai kami siapkan. Ini yang kemarin diajukan oleh Pak Benny Marbun kami ubah menjadi seperti MOU. Semacam MOU ini sudah kami susun, namun kami harus konsultasikan lagi ke di BKK dan yang terkait untuk redaksionalnya. Nanti MOU ini bisa menaungi kerjasama yang akan kita jalankan bersama di dalam 1 tahun 2025 ini, dan mungkin bisa di-arrange lagi di 2026 dan selanjutnya jika manfaatnya memang betul-betul dapat dirasakan bersama. Nah, nanti kami akan sampaikan ketika ini sudah form redaksionalnya, dan dari sisi legal juga sudah mendapat advice. Kita akan melakukan penandatanganan MOU, nanti akan kami ajukan kepada Pak Samsul Huda selaku Ketua IKPLN, sehingga nanti di kemudian hari kita membuat kerjasama, baik itu program-program dukungan dari IKPLN untuk kinerja komunikasi korporat maupun program-program kolaborasi terkait dengan TJSL. Ya seperti yang hari ini sudah kita mulai. Jadi Pak Bima cukup satset dan tim pengurus IKPLN pusat cukup satset, sehingga sudah kita mulai dulu sambil jalan paralel. Ini kira-kira gambaran secara umumnya bagaimana nanti kita akan mencoba menginisiasi kerjasama ini secara profesional. Artinya betul Bapak Ibu adalah keluarga PLN, kami juga masih di PLN, tetapi yang kita lakukan dalam hal ini tetap harus profesional. Administrasinya profesional, program-program yang kita jalankan nanti juga akan profesional. Misalnya nanti akanlah kolaborasi program TJSL juga dilakukan secara profesional, usahanya betul-betul dilakukan, dan kemudian ada pemeriksaan, ada audit, ada monitoring dan lain sebagainya, sehingga impact-nya betul-betul dirasakan, keberhasilannya juga dirasakan membawa manfaat yang positif dan seterusnya. Kemudian untuk program komunikasi juga nanti jika ada dukungan-dukungan dari KPLN untuk sosialisasi program ketenaga listrikan, untuk kemudian membantu dalam berbagai pendekatan stakeholder atau stakeholder management di daerah masing-masing. Ini sangat penting dan ini juga bisa kita lakukan secara profesional. Artinya kami bersama IKPLN bekerja sama cara yang baik dengan cara profesional dan tentu memegang teguh prinsip good corporate governance. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau bagi PLN ini masuk ke CSR, itu TJSL atau CSR ini memiliki peranan yang sangat strategis bagi perusahaan sebesar PLN saat ini ya. Selain juga untuk kita menjaga keberlanjutan lingkungan di sekitar kita. Lingkungan itu ada lingkungan manusia, ada lingkungan hidup, ya, ada juga berbagai pengembangan usaha yang mana itu memunculkan kegiatan ekonomi produktif yang ada di tengah masyarakat. Yang ini dapat menjaga istilahnya legitimasi sosial yang dibutuhkan PLN yang muncul dari masyarakat. Ya, CSR itu bukan hanya tanggung jawab moral, tetapi juga instrumen yang bisa memperkuat license to operate. Jadi, ya terutama di wilayah-wilayah pekerja PLN yang sifatnya operasional, yang banyak bersinggungan langsung dengan masyarakat yang ada di daerah. Di UIP, di distribusi, di pembangkitan, di subholding, bahkan semua punya stakeholder yang harus dijaga, dan ini merupakan salah satu upaya untuk mendapatkan license to operate dari masyarakat. Secara teknisnya,
program-program dan anggaran TJSL itu bersifat fix tahunan. Jadi kami di akhir tahun atau mulai pertengahan tahun lah ya, mulai pertengahan tahun sampai dengan akhir tahun, itu kami menyusun program secara nasional. Kami meminta unit-unit, seluruh unit PLN termasuk subholding dan anak perusahaan untuk menyampaikan usulan programnya. Nah, program ini tentunya nanti akan dilakukan berdasarkan pemetaan sosial dari masing-masing unit. Nah, setelah program terkumpul, nanti di akhir tahun kita akan tetapkan ini menjadi rekomendasi atau usulan program rencana anggaran dan kegiatan RKA di tahun berikutnya. Polanya seperti itu, Bapak Ibu. Sehingga ini nanti bisa mempunyai gambaran. Kalau hari ini saya punya usulan program, ya unit-unit PLN, itu kita akan sampaikan untuk dialokasikan di tahun depan. Kira-kira seperti itu. Namun kami di pusat juga tahu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sifatnya menyesuaikan situasi dan kondisi. Sehingga kami punya spare untuk misalnya ada proyek atau program yang prioritas, yang urgent untuk dapat dilaksanakan, kami tetap dapat melaksanakan itu di tahun yang berjalan. Demikian supaya ada gambaran nanti seperti apa cara kami menyusun. Nah, tentunya program-program TJSL yang kami susun itu juga berdasarkan atau mengacu pada rencana jangka panjang perusahaan. RJPP-nya apa, isu strategiknya apa, baru kemudian kami terjemahkan, kemudian kami operasionalisasikan isu strategik korporat itu menjadi garis besar program yang akan kita jalankan di tahun depan. Tentunya semua ini, apapun programnya, itu ada dalam koridor yang namanya SDGs, Sustainable Development Goals, atau tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Kalau di SDGs itu ada 17 parameter itu nanti bisa dipelajari bareng-bareng ya, itu apa saja. Ini terkait dengan ketahanan pangan, nanti masuk dalam SDGs terkait dengan pengentasan kemiskinan, kelayakan hidup, kemudian pemberdayaan perempuan, dan lain sebagainya. Itu masuk dalam yang namanya tujuan pembangunan berkelanjutan. Ini inline, harus inline. Semua program, apapun programnya harus ada tujuan pembangunan berkelanjutannya masuk dalam kategori yang mana. Sehingga itu nanti inline dengan apa yang menjadi arahan atau aspirasi dari Kementerian BUMN. Kemudian PLN juga akan mengintegrasikan pengukuran keberhasilan program TJSL ini menggunakan namanya SROI, Social Return on Investment. Jadi kalau sebuah investasi itu diukur, itu biasanya return on asset, return on equity gitu ya, kalau orang keuangan atau orang teknik yang ngitungnya. Kalau kami ngitungnya adalah social return on investment. Artinya kalau ini kami sebut sebagai investment, artinya program-program TJSL kami ini bukan sekedar cost center, bukan sekedar pembiayaan, bukan sekedar biaya yang keluar, tetapi ini investasi bagi kami itu. Bagi PLN ini investasi yang nanti akan muncul return-nya dalam bentuk dukungan sosial dari masyarakat. Nah, ini yang harus dipahami, ini penting banget. Apa yang kita lakukan hari ini, program-program apapun, itu adalah investasi yang secara tidak langsung itu membawa dampak atau manfaat bagi perusahaan, selain dari manfaat bagi para penerima manfaat itu sendiri, juga bermanfaat bagi perusahaan. Berupa apa? Penerimaan sosial, dukungan sosial, bahkan dukungan ketika kita menghadapi persoalan. Persoalan PLN apa sih? Banyak sekali ya, Bapak Ibu sangat berpengalaman. Ada kalau dulu pemadaman bergilir namanya, kalau sekarang manajemen beban namanya ya, istilahnya ada manajemen beban karena pasokan daya listriknya kurang, ada gangguan transmisi, ada istilahnya. Jadi seluruh proses bisnis PLN itu mulai dari pembangkitan, transmisi, distribusi, apalagi pelayanan pelanggan itu sangat berpotensi untuk terjadi krisis.
Krisisnya bukan hanya krisis ketenaga listrikan, tetapi juga krisis non ketenaga listrikan. Apa itu krisis non ketenaga listrikan? Ya, misalnya kita pernah diterpa isu bahwa PLTU menjadi penyebab utama polusi udara di Jakarta, ya kan? Itu bukan soal teknikal. Kalau secara teknis, loh, banyak, bukan hanya PLTU, ada transportasi, knalpot kendaraan segala macam. Ya, di sisi hulu dan hilir itu penyebab polusi banyak sekali, termasuk cuaca. Perubahan, efek gas rumah kaca, semuanya itu banyak penyebab timbulnya itu ya. Tapi kita pernah mengalami itu. Nah, dukungan sosial tidak akan muncul tiba-tiba. Kita tidak melakukan apa-apa, tiba-tiba masyarakat suruh memahami, masyarakat suruh mendukung, ya itu akan sulit. Maka kita butuh salah satu triggernya seperti ini. Maka barangkali tidak panjang lebar saya menyampaikan materi, nanti Mas Kukuh akan menyampaikan secara lebih detailnya bagaimana, termasuk kolaborasi dengan BRI, bagaimana mendapatkan akses, nanti monggo silahkan Mas Kukuh yang akan sampaikan lebih dalam. Tetapi pada prinsipnya kami terbuka untuk bekerja sama, kemudian hal-hal praktek baik yang sudah ada, saya yakin Bapak Ibu IKPLN tadi dibilang ada yang sukses saya baca chatnya, ada sukses yang bikin souvenir kerajinan dari bahan baku khas daerah, ada yang sukses dalam hal perikanan air tawar, ada yang sukses dalam hal yang lain, monggo. Saya yakin sekali praktek baik dan praktek berhasil yang sudah ada itu bisa direplikasi, bisa di-refreshment lagi, dan ini bisa dikerjasamakan nanti dengan pengurus IKPLN untuk kemudian menjadi fasilitator bagi Bapak Ibu yang lain yang memang tertarik dan memiliki passion untuk tetap berkegiatan produktif seperti itu. Barangkali demikian yang dapat saya sampaikan sebagai awal dan permulaan ini. Nanti silahkan kami terbuka untuk diskusi-diskusi ke depan, tentunya melalui pengurus IKPLN Pusat, supaya tidak alur komunikasinya tidak loncat ke sana kemari, tetap melalui alur komunikasi yang sudah ada dalam organisasi IKPLN. IKPLN di unit di daerah bisa berkoordinasi dengan unit-unit kami yang ada di seluruh Indonesia, baik itu UID, UIT, UIP, maupun di subholding dan anak perusahaan. Silahkan, semua saat ini mulai tahun 2024, terkonsolidasi di kami di PLN Pusat. Seluruh program anggaran apapun baik komunikasi maupun TCL sudah terkonsolidasi di pusat. Meskipun masing-masing punya kewenangan sendiri-sendiri, tetapi tetap dalam satu benang merah konsolidasi, sehingga PLN Holding ini menjadi perusahaan yang betul-betul punya kekuatan yang luar biasa yang tidak ada tandingannya. Karena memiliki sumber daya yang luar biasa di seluruh Indonesia, ada di mana-mana, bahkan di pelosok-pelosok daerah kita ada di situ. Inilah ladang amal kita bersama, inilah ladang tempat kita berkarya, dan inilah tempat di mana kita nanti akan berlabuh. Suatu saat saya juga akan masuk dalam keluarga besar IKPLN. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau ada salah kata. Sekali lagi saya sebagai anak, sebagai yang muda, mohon maaf, dan semoga acara seperti ini dapat berlangsung dengan baik, ditindaklanjuti dan membawa keberhasilan dan kebaikan untuk kita semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Baik, mohon izin Pak Uda, Pak Ketua IKPLN, pengurus IKPLN di seluruh Indonesia, dengan ini acara webinar pada pagi hari ini saya nyatakan dibuka. Selamat mengikuti webinar, semoga membawa keberhasilan untuk kita semua, semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Pak Greg, terima kasih.